Terkait rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza Palestina, kita akan bahas bersama dengan Ketua Presidium Mercy Indonesia, Dr. Hadiki Habib. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, jika benar rencana Presiden Prabowo ini terwujud, sebagai orang yang tahu betul kondisi warga Gaza, apakah dari obrolan selama ini mereka mau siap untuk dievakuasi? Ya, pertama kita apresiasi dulu ya, ada sikap dari pemerintah Indonesia mengenai situasi yang ada di Gaza, terutama mengenai orang-orang atau warga yang mengalami kesulitan hidupnya ketika kejahatan kemanusiaan ini terjadi. Dan kita juga lihat bahwa selama perang di Gaza sejak tahun 2023 sampai saat ini, ketika terjadi peperangan dan masyarakat itu mengalami pengusiran ke daerah selatan, dan ketika terjadi gencatan senjata, itu masyarakat berbondong-bondong untuk kembali ke wilayahnya. Jadi memang mereka adalah orang-orang yang menyadari hak dasarnya, yaitu hak untuk hidup di kampung halamannya sendiri. Nah, ini yang kita juga mesti nanti pahami. Dan klausul-klausul yang ada yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden tentu kita harus dengarkan tidak lanjuti. Tapi yang perlu kami pahami bahwa ide untuk memindahkan warga ini sebenarnya berasal dari pemerintahan Amerika Serikat gitu. Jadi kekhawatiran Anda maksudnya adalah fokus atau harapan utama dari warga Gaza sendiri untuk berdamai ini belum bisa dipenuhi ya justru ya? Ya, dengan situasi yang dibikin sulit ya, by design ya, dengan kerusakan yang terjadi itu kan memang dengan sengaja dibuat gitu, dan alamiah sekali kalau orang merasa hidupnya kesulitan. Tapi kita juga melihat bagaimana masyarakat di Gaza sendiri tetap berusaha bertahan. Nah, tentu fokus kita tidak hanya berhenti di dalam membantu orangnya, tapi juga advokasi bahwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi itu harus dihentikan, karena itu adalah dasar atau akar masalah kenapa masyarakat itu mengalami kesulitan. Tapi sebagai tenaga medis, sebagai orang yang kemudian berusaha untuk memberikan apapun yang dimiliki untuk meringankan beban mereka begitu, dokter melihat bahwa banyak dari warga Gaza yang memang sebenarnya membutuhkan perawatan secara lebih intensif, memang harus keluar dari Gaza untuk mendapatkan perawatan. Nah, sebenarnya kalau aksesnya dibuka, tentu dapat diselesaikan di dalam Gaza, karena Gaza itu tidak luas. Dan masalah terbesar yang ada itu adalah serangan yang memang disengaja. Gitu. Jadi masalah kesehatan terjadi karena trauma yang disebabkan oleh serangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelaparan yang disebabkan oleh dibatasinya suplai bahan makanan. Jadi bukan bencana alam atau sesuatu yang tidak bisa terprediksi sebenarnya. Jadi saya tegaskan kembali bahwa Anda melihat sebagai orang yang berada di sana, melihat betul bagaimana semangatnya warga Gaza di tengah gempuran serangan yang bertubi-tubi bahkan di Hari Raya Idul Fitri, yang sebenarnya dibutuhkan warga Palestina bantuan dan dukungan seperti apa? Ya, tentu yang paling mendasar adalah sebagai sebuah institusi yang besar di kenegaraan, kita berharap memang advokasi atau suara kita terhadap dihentikannya kejahatan kemanusiaan yang terjadi di wilayah Gaza secara terus-menerus itu harus tetap digaungkan gitu. Jadi tidak berhenti parsial dari mengevakuasi. Karena tadi apakah memang bisa dipastikan balik, bagaimana pengelolaannya itu juga dapat menimbulkan secondary disaster ya di tempat yang akan dituju. Itu juga yang saya ingin tanyakan, Dok, kalau kita bicara soal rencana evakuasi di tengah gempuran serangan seperti ini, apakah memungkinkan untuk mengevakuasi warga Gaza dari lokasi? Ya, kita tidak mau membahas teknis yang memang itu di luar kapasitas kami mengenai teknik evakuasi dan bagaimana kesepakatannya. Hanya yang memang perlu kita tekankan adalah situasi yang terjadi itu adalah situasi yang memang by design dibuat, dan narasi-narasi untuk mengeluarkan warga Gaza dari wilayahnya itu apapun balutannya itu kita juga mesti kritisi
sebagai warga negara maupun sebagai pemerintahan. Terlepas dari apresiasi perhatian pemerintah Indonesia terhadap apa yang dialami oleh warga Gaza, tapi yang dibutuhkan adalah membuka logistik, membuka bantuan agar mereka tetap bisa bertahan di kampung halaman mereka sendiri dalam kondisi yang terbaik. Saya tangkap maksud Anda. Terima kasih Dr. Hadiki Habibie sudah bersama kami, Dr. Hadiki Habib, Ketua Presidium Mercy Indonesia. Selamat malam, Dok. Terima kasih.